warahmatullahi wabarakatuh. Saya Boy Nur Fajar dengan NPM 2012-3016. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian Ma'rifatul Quran. Ma'rifatul Quran adalah ilmu yang mempelajari seluruh hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari pengertian, sifat-sifatnya, sejarah penurunannya, cara penyusunannya, kandungannya, hingga kedudukannya dalam kehidupan umat Islam. Ilmu ini merupakan bagian dari ulum Al-Quran, yaitu cabang ilmu yang membahas seluruh aspek yang mendukung pemahaman Al-Quran secara benar. Sebagaimana dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tiada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarul Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawazadu bihi ihtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Jika Al-Quran itu bukan dari Allah, tentulah mereka menentukan banyak pertentangan di dalamnya. Pemahaman mendalam manfaat kebutuhan tadabbur atau perenungan. Yang ketiga, Toha ayat 123. Paman itaba'a hudayya fala yadillu wala yasqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti membaca, mengumpulkan, atau menyampaikan. Secara istilah, para ulama mendefinisikan Al-Quran sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Berbahasa Arab, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan dengan cara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Ciri-ciri Al-Quran sebagai wahyu: 1. Berbahasa Arab yang memiliki susunan bahasa tertinggi. 2. Mengandung ketentuan yang sempurna untuk seluruh aspek kehidupan. 3. Terjaga keasliannya hingga hari kiamat. 4. Tidak dapat ditandingi oleh manusia. Nama-nama dan istilah untuk Al-Quran. Allah menyebut Al-Quran dengan banyak nama, diantaranya Al-Quran, bacaan yang sempurna; Alkitab, kitab tertulis yang mengandung hukum; Al-Furqan, pemisah antara yang hak dan batil; Az-Zikri, peringatan dan pengingat; An-Nur, cahaya yang menerangi kehidupan manusia; As-Sifa, penyembuh penyakit hati dan rohani; Al-Huda, petunjuk menuju jalan yang benar. Setiap nama menunjukkan salah satu fungsi dan keistimewaan Al-Quran. Selanjutnya, sejarah turunnya Al-Quran. Tanzil Al-Quran. Periode penurunan Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. 13 tahun di Mekkah, Makkiyah, 10 tahun di Madinah, Madaniyah. Penurunan secara berangsur ini memiliki hikmah besar. 1. Menguatkan hati Nabi dan para sahabat. 2. Menjawab masalah umat sesuai kebutuhan zaman. 3. Mempermudah hafalan dan pemahaman. 4. Menjadi bukti bahwa Al-Quran bukan karangan manusia. Klasifikasi surah dan ayat. Makkiyah memiliki ciri-ciri ayat pendek dan kuat secara retorika, menekankan keimanan tauhid hari akhir, penyinggung kisah nabi-nabi terdahulu, bersifat dakwah dan pembentukan akidah. Sedangkan Madaniyah memiliki ciri-ciri ayat lebih panjang dan detail, berisi hukum ibadah, muamalah keluarga dan negara, penjelasan tentang hak dan kewajiban umat, lebih banyak menyebut orang munafik dan ahlul kitab. Kedudukan dan fungsi Al-Quran bagi umat manusia. Petunjuk, hudan, memberikan arah hidup benar; rahmat, membaca kebaikan dan kedamaian; mukjizat Nabi Muhammad SAW, tantangan bagi manusia untuk menandinginya; sumber hukum utama dalam Islam bersama hadis; Syifa, penyembuh penyakit hati dan rohani; Furqan, pembeda antara benar dan salah, pemberi kabar gembira dan peringatan; hikmah dan manfaat memahami Ma'rifatul Quran. 1. Memahami Al-Quran dengan lebih mendalam. 2. Meningkatkan kecintaan kepada Allah dan Rasul. 3. Menjaga diri dari salah tafsir atau pemahaman ekstrim. 4. Mampu mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan. 5. Membangun akhlak, karakter, dan spiritualitas. 6. Menguatkan iman serta meneguhkan hati di saat ujian.
Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.